Kenapa tidak semuanya belajar agama? Ya bebas, karena memang dulu kalau bicara sahabat Nabi juga pengennya kumpul terus sama Nabi. Tapi enggak, ada yang disuruh ke medan perang, ada yang disuruh ke menguasai perekonomian Abdurrahman bin Auf, enggak apa-apa. Ya, karena selagi tambah dekat kepada Allah insya Allah. Jadi dibalik pun ya, sok yang paling pintar suruh belajar agama. Ya, bismillah lah. Dan memang ada satu momen di mana ya sudah memang harus pindah ke pondok. Ya udahlah bismillah lah. Doa itu pergi ke pondok ya bukan mati, Bu. Ya. Kadang anak saya Insya Allah udah kayak perpisahannya seperti ya kepahitannya tidak akan Allah sia-siakan. Bismillah insya Allah. Udah balik lagi ya, tadi kita sepakat yang paling kita inginkan apa. Udah gitu Allahnya juga paling mengarahkan kita menuju yang kita inginkan tersebut. Beneran lah kalau udah kacamata benar-benar gak ada ruginya. Hidup tuh tenang, jangan khawatir, ada Allah. Jangan khawatir, ada Allah. Benar-benar diatur. Ya. Dapat kepahitan juga bismillah. Tujuannya Allah berarti tujuannya kalau kepahitan ujungnya cuma dua, gugurin dosa atau ninggiin derajat. Plak, udah itu doang. Ya. Dan dua-duanya amat sangat mendekatkan kita ke surga. Demi Allah beneran. Yang paling masih membuat kita mudah menderita sederhana. Satu, kita terlalu cinta sama dunianya. Dua, emang kita mungkin belum pengen surga. Ya. Atau ada nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah. Apa yang membuat orang masih gampang kecewa, mudah ngeluh. Beliau bilang kayak gini. Yang artinya, karena dia membaguskan dunianya dan menghancurkan akhiratnya. Ya. Kayak ginilah kita pulang, rumah kita di ujung sana tuh, harus lewat jembatan. Ada nggak orang yang sibuk merenovasi jembatannya begitu indah, tapi rumahnya dibiarkan reot, bobrok, bocor, nggak ada pintunya? Ada? Jembatannya mah bagus, Bu. Pegangannya dari emas, karpetnya tebal, ada lampu-lampu menghiasi. Tapi rumahnya jelek. Nah kita kan nggak mungkin sebagus-bagusnya jembatan, kita pengen tidur di jembatan, Bu. Enggak, pengen di rumah. Yuk, yang dibagusin rumahnya. Rumahnya bagus, jalannya ngikut soalnya. Kalau yang dibagusinnya jembatannya doang, ya belum tentu bagus rumahnya. Ya, tenang ada Allah ya. Ngaji gini tambah tenang tidak? Tenang ya. Karena kita baru saja membuktikan firman-Nya Allah surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Udahlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Sama sekali bukan dari omongan bocah Cina yang ngomong di depan satu ini ya. Psikodenis mah nggak ada apa-apanya. Cuman pendosa yang banyak dosanya, Allahnya aja yang kepalang baik, banyak menolong. Nggak ada kebaikan. Kalau ada kebaikan semuanya dari Allah. Kita dari tadi ngomongin Allah jadi ingat Allah. Ingat Allah, kata ayat tadi, mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Ya. Jadi kalau kita belum tentram, yuk gampang sekedar tanya, sudah seberapa banyak diri ini mengingat Allah? Ya. Ya udahlah. Karena buktinya gampang kadang. Ngakunya iya ke Allah, tapi giliran sakit, yang dicari dokter dulu, paramek dulu. Ya. Ibu sembuh karena Allah atau karena paramek? Oh ya. Jadi jangan sekali-kali ini paramek memang dahsyat. Enggak, Bu. Ditelan satu kardus juga nggak sembuh-sembuh, kata Allah nggak sembuh. Ya. Tidak ada lagi yang berkata, jangan foto di tengah, bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Yang moto ge bakal mati, demi Allah. Ya. Yang nggak ikut dipoto ge bakal mati. Lewat tempat sepi, ada pohon gede, ya. Nggak usah, punten Mbah, saya nggak ganggu, nggak usah Bu, beneran. Ya. Karena seolah-olah meyakini ada satu hal lain yang bisa mencelakai dirinya, melainkan tanpa izin Allah, nggak bisa. Kumpul seluruh jin satu planet bumi, Allah nggak kasih izin, mereka ingin mencelakai, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Nggak akan percaya sama itu ya, anak kecil yang di Jawa Timur kesambar petir, megang batunya dicelupin ke air bisa sembuh katanya. Batu ponari katanya. Kalau udah dicelupin batu ponari tersebut, airnya berubah jadi ponari sweat katanya. Hah? Oh udah ganti? Gitu ya. Enggak lah, tenang, istirahat. Udah cukup sisain waktunya untuk tanya jawab dan diskusi ya. Atau kalau saya ada salah menyampaikan, tolong dikoreksi, tolong dimaafkan. Izin karena nanti kedarullah. Abis ini langsung lanjut, ada di Seman 22. Di mana sih ya Tete? Buah Batu kalau nggak salah. Iya. Insyaallah. Tafadhol ya, dikembalikan Ustaz. Insyaallah sekali apa yang saya sampaikan kepada kita ya.
poinnya adalah back to Allah, ya, kembali kepada Allah. Ya, kenapa tadi yang sudah disampaikan, keimanan tertinggi kita adalah yakin tanpa ragu, tanpa api, tanpa menunggu. Ya, jadi betul-betul yakin. Kemudian juga justru yang harus dikhawatirkan itu apa yang tadi disampaikan adalah Allah sudah tidak sayang sama kita. Ini yang luar biasa. Dan cara Allah kita tahu betul ya. Pada saat kita diuji dengan kemiskinan itu biasanya disolek ya. Tapi kalau dikasih ujian kekayaan, hare-hare lagi. Nah dalam rangka teguran itulah Allah sayang kepada kita. Jadi pada saat kita diberikan cobaan, ujian, justru itu Allah sayang sama kita. Kalau kita nggak tegur ya berarti hare-hare terus gitu ya. Nah kemudian juga ini tetap perbaik sangka. Karena kita nggak pernah tahu cara Allah itu seperti apa ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Orientasi sama sih. Tapi fokus pada ikhtiar. Seperti itu ya. Baik. Ayo makan dulu ya. Mangga. Iya. Yang saya lakukan itu misalkan keluarga saya takut waktu dikatakan tidak diketahui dosa. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menanggapi rasa khawatir dan takut itu. Baik, istilah. Jazakillahu khairan. Terima kasih, Nda. Jadi ketika akhirnya bismillah memang walaupun ketika akhirnya beriman kepada Allah, memang ya perintahnya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Dan gitu memang kalau memang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak ada kekhawatiran. Ya, tapi bukan berarti harus menghilangkan sisi manusiawi yang bisa takut dan khawatir. Tapi memang khawatirnya nanti beda, Bu. Karena ada orang yang kalau ingat kayak gitu khawatirnya karena takut kehilangan dunianya. Tapi kalau takutnya karena tidak siap, tidak ngerasa sudah cukup bekal, bagaikan inilah Imam At-Tirmizi, kayaknya sulit membayangkan bagi kita kalau Imam At-Tirmizi itu gagal masuk surga. Imam, soleh, ilmunya banyak, hafal Al-Quran, perawi hadis, tapi beliau wafat dalam keadaan matanya buta. Kenapa? Karena menjelang akhir, ia terlalu banyak menangis hidupnya. Kenapa sering menangis? Karena takut bekalnya pulang ke hadapan Allah nggak cukup. Segitu Imam At-Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol, ranting enak ya jadi kamu. Kata sahabat yang lain, kenapa enak jadi ranting? Nggak enak, ranting mah nggak akan dihisap. Aku Umar setiap perbuatanku akan dihisap oleh Tuhanku. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga semuanya kecuali satu orang saja, maka aku yakin satu orang yang gagal ke surga itu pasti aku. Kok Umar yang mikir begitu ya? Manusia yang disebut oleh Nabi, kalau aku bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi terakhir lagi, maka orangnya pasti Umar. Makanya takut wajar, tapi takutnya arahkan jadi tambah banyak amal solehnya. Ya. Karena ya takut, ya begitulah ya. Kalau takut sama singa, kita nggak mau ketemu singa. Takut sama Allah, makin tambah dekat sama Allah. Ya. Makin manja sama Allah, makin disayang sama Allah. Makin manja ke manusia, ada masalah nyari kita, ada masalah nyari kita. Kita lama-lama bisa risih. Ya. Tapi kalau kepada Allah malah makin disenengin. Ya. Apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah. Ya. Jadi nggak apa-apa Bun, itu manusiawi. Tapi cara menanggulinya tadi ya, jadikan bekal untuk tambah dekat kepada Allah. Ya. Sehingga gara-gara ketakutan itu harusnya biasa duhanya 2 rakaat misalkan jadi 8 rakaat. Itu kan nambah amal solehnya bagus, nggak apa-apa kalau kayak gitu mah. Ya. Karena emang salah satu bukti Imam Ghazali pun pernah berkata, salah satu dosa besar yang paling nggak kerasa bagi beliau adalah ngerasa dirinya sudah aman dari azab Allah. Kata siapa kita udah aman? Kan tadi aku duha kok, kan tadi aku tahajud kok, kan aku tadi kajian kok. Kata siapa udah keterima? Gak pernah dapat SMS, selamat sholat Anda tadi diterima. Ya. Perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Kalau kata kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan, ini diriwayatnya salah, kalau nggak salah dari Imam Hasan Al-Basri juga.
Orang yang ada perasaan dia iman kuat di dalam hatinya, justru takut ngelihat dosa itu seperti ibarat ngelihat gunung yang akan jatuh menimpanya. Meskipun dosanya menurut orang kecil, tapi kalau orang tiada iman, seperti dosa sebesar apapun bagaikan lalat yang berterbangan di hidungnya, tinggal dia tepis saja langsung selesai. Jadi nggak apa. Kalau takutnya jadi berbuah ketaatan, itu bisa jadi masih sebagian dari iman, nggak apa-apa. Bismillah. Semoga Allah muliakan dan dijaga ketakwaannya. Barakallahu fikum. Rasulullah luar biasa jawabannya. Bahkan juga guru kita sering mengatakan bahwa jangan pernah menjadi orang yang merasa soleh, tapi tetaplah jadi orang yang merasa salah. Ya, bahaya kalau orang soleh gitu ya. Yang tengah, oh yang tengah ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap ibadah kita berbuat baik apapun, kita kan ingin ridhonya Allah. Apakah itu ada tanda-tanda atau ciri atau mungkin yang kita rasakan? Apakah ibadah yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah? Atau hanya Allah saja yang rahasia Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini sebagian ya menurut pendapat guru-guru kami. Kalau kita yang sudah beribadah nih sejauh ini Bu, baik dalam bentuk amal soleh yang ibadah zahir ataupun dalam bentuk kerja, berdakwah, interaksi dengan orang, apa sih ciri-ciri kalau misalnya Allah sudah terima itu semua dan jadi kebaikan? Kalau kata salah seorang pendapat guru kami, Ustadz Samsam Nur Hidayat di Bogor, beliau bilang kayak gini, nanti hidupnya jadi berkah. Pertanyaan selanjutnya, hidup berkah itu kayak gimana? Ciri paling sederhananya, semuanya cukup dalam satu hari. Entar dulu Tat, gimana maksudnya? Lihat, manusia tuh punya banyak kewajiban. Tapi ada orang yang karena satu kewajiban aja, dia nggak cukup buat kegiatan lainnya. Nyari duit tuh dari gelap sampai gelap. Nggak ada waktu buat orang tua, nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu buat istri. Dalam sehari seolah tidak pernah cukup. Tapi kalau ciri orang yang sudah Allah ridho, berkah. Ini menurut beliau ya, beliau bilangnya kayak gini. Dalam satu hari itu cukup buat semuanya. Dan saya ngelihat keseharian beliau, yang berusaha terus juga kami semua amalkan, beliau jelas bangun udah dari malam, udah dari sebelum subuh. Jadi qiyamul lailnya dapat. Lalu akhirnya laki-lakinya subuh tepat waktu berjamaah dapat. Beres sholat subuh biasanya kuliah beliau, belajar lagi lewat Zoom, lewat apa atau baca kitab. Dan juga biasanya kadang ada yang punya target baca sehari 1 juz setelah selesai subuh. Jadi pergi berangkat kerja itu dalam keadaan udah tahajud, udah sholat tepat waktu berjamaah di masjid, udah baca Al-Quran 1 juz. Bahkan sudah menuntut ilmu, udah lengkap itu 1 hari. Dijamin mudah di hari itu. Akhirnya pergi ngajar dari jam 7 sampai jam 12. Cukup. Beres zuhurnya, kadang ada kajian lagi, atau kalau enggak, ya sudah. Pergi kemana, ngecek ininya, waktu ngejemput anak-anaknya, cukup ada waktu ngejemput anak. Sorenya kumpul sama anak istrinya, bisa makan malam bareng. Malamnya masih bisa kajian lagi atau gimana? Cukup tuh semuanya. Walaupun istilahnya kerjanya nggak benar-benar getol seperti yang ada pengusaha ya yang benar-benar dari gelap sampai gelap masih nyari duit terus. Dan secara nominal memang kalah jauh. Tapi toh yang kita kejar bukan nominal, tapi cukup atau tidak. Jadi pengen butuh apa uangnya selalu ada, waktu buat birrul walidain ada, anak-anak dan istri mendapatkan haknya, berdakwah juga iya, kerja juga udah dilakuin, menuntut ilmu juga sudah, ibadah ke Allahnya juga dapat. Sempurna Bu hari itu, nggak ada kekurangan. Bandingkan dengan orang yang katanya demi uang, ngejar dunia ini Masya Allah. Dari sebelum gelap subuh udah berangkat, sebelum subuh. Setelah pulang gelap lagi, setelah Isya masih belum pulang juga. Dunianya nggak dapat, kaya enggak, malah tambah banyak utang, waktu dengan keluarga nggak ada, waktu ini nggak ada, istilah. Ya, salah satu cirinya itu. Gimana kok biar bisa ke arah sana? Yuk, memang prioritasnya kudu diganti sih. Kepada Allah dulu, nanti sisanya Allah yang penuhin, urusin. Ya, karena kalau misalkan masih belum gitu, dikealahin, selalu masih kurang nanti, repot terus. Ya, walaupun penghasilannya 1 miliar sehari, kalau kata Allah kurang. Karena kan kaya di hati, bukan di nominal, bukan di rekening. Mau sebanyak apapun nominalnya, hatinya miskin, mental terus ya Allah. Mintanya nggak ke Allah pula, bos, bagi tender bos. Gitu. Tapi kalau insan hatinya cukup,
Secara nominal kata orang kurang, tapi nggak pernah bergantung sama orang. Hanya cukup Allah aja di hati. Cukup. Ya. Kita banyak jemaah Indonesia pada nggak punya pesawat. Nyampe Bu umroh, nyampe haji. Coba kebayang semuanya punya pesawat Bu. Mau parkir di mana? Di Bojong Soang. Ya. Ya. Susah ya. Insya Allah. Tenanglah, Allah aturin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Dan ternyata Ustaz, doa yang dijawab oleh Allah itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Yep. Karena kalau khawatir kalau keinginan kita dikasih, keamanan. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Nggih. cara mengurangi overthinking Ustaz. Overthinking. Ya. Baik, istilah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Baik, istilah wayaki. Overthinking, insecure, berpikir kelebihan gitu ya. Kejadian gue belum, udah panik duluan ya. Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak cenah ya. Yang pertama, fakta dulu ya. Pernah dapat survei dari seorang psikolog, dari 100% kepanikan kita atau kegelisahan kita, insecure-nya manusia, overthinking-nya manusia, biasanya yang benar-benar kejadian hanya 15%-nya. Sisanya 85%-nya nggak kejadian. Kami pun dari cerita-cerita yang tadi panik nih, overthinking. Aduh gimana Yunda kajian, nggak ada kacamatanya, nggak kelihatan. Jemaah buram semua mukanya. Ya. Atau gimana ini telat buka puasa ya, dan udah lapar duluan dengan tadi yang semua diceritain. Awalnya overthinking. Tapi enggak tuh, selalu ada kebaikan. Jadi baru akan jadi overthinking kalau pengen jujur gara-gara satu. Standar kebaikannya bukan apa yang Allah suka, tapi apa yang kita suka. Jadi ketika kita masih selalu kebaikan yang aku suka, terus nggak kesampaian, ya udah, ya itu pasti gelisah ya. Nah, maka ya gimana menanggulanginya? Memang cara paling sederhananya, kadang nggak usah diapa-apain, sesederhana kita ganti sudut pandang aja. Semua ini yang udah kita bak-bak sana sini, kerja, ngomong, bicara, interaksi dengan orang, bukan untuk supaya mereka suka, bukan supaya gajinya nambah, bukan supaya jabatan dan popularitasnya naik, enggak. Allah suka, udah gitu aja. Karena kalau udah tujuannya ke sana, nggak mungkin nggak akan Allah sia-siakan. Ibu Bandung lagi panas-panasnya kayak gini, tetap pakai kerudung syar'i, apakah Allah sia-siakan? Sia tetes keringatnya, pahala ibu bisa jadi jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Ya. Nah kalau udah nggak pengen ada ruginya, sudut pandangnya ganti sudut pandang yang nggak mungkin rugi, yaitu ngejar kecintaan Allah. Karena kalau misalnya kita ngejarnya kecintaan hati kita atau kecintaan makhluk, sampai kapanpun nggak ada mentoknya. Karena mustahil bagi kita mengendalikan dunia ini. Kan kitanya bukan Tuhan. Udah tenang bismillah. Sesekali akhirnya diajarin dengan cara kecewa dulu, tapi ujung-ujungnya, oh gitu ya hikmahnya. Pelan-pelan ya insya Allah. Nanti lama-lama bertambah keyakinannya itu tadi. Kalau yakinnya bertambah, bismillah, mudah-mudahan pertanda imannya juga bertambah. Karena tingkatan tertinggi iman itu sudah paling nancep ketika sudah di level yakin. Kul huwallahu ahad. Allah udah. Maha satu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ustaz, izin satu lagi Ustaz. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, apa yang terjadi pada kita adalah apa kepastian sudah dipastikan oleh Allah atau takdir Allah. Sekarang yang saya tanyakan adalah apakah doa bisa merubah takdir? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah doa bisa merubah takdir sedangkan semuanya sudah Allah tentukan? Yang saya ketahui, iya, bisa. Tapi kita maknai dulu takdir yang di lauh mahfuznya. Karena takdir yang di lauh mahfuz itu yang saya tahu, dia tidak melulu satu skenario. Dalam artian begini, kita kan diberi 3 kenikmatan ya. Satu, nikmat hidup. Dengan hidup kita jadi bisa beramal soleh. Nikmat hidup itu nanti di dalamnya ada yang lebih tinggi, nikmat merdeka. Contoh, nanti waktunya zuhur berkumandang, azan, kita diberi pilihan merdeka, pengen sholat atau malah ninggalin masjid. Dan ketika kita nggak sholat,
nggak langsung ada petir menyambar, itu kemerdekaan. Ya, tapi kalau nikmat merdekanya kita gunakan untuk taat, itulah nikmat hidayah. Ya, maka yang akan dihisap nanti tadi pilihan kitanya. Nah, ketika kita akhirnya melakukan suatu pilihan, apakah itu berarti loncat dari di Lauh Mahfuz itu isinya nggak cuma satu takdir nih hidup manusia lempeng jalannya begitu, tapi juga ada kadar kitanya. Diminta contoh, kita sholat nanti akan nyambung ke takdir Allah yang lain, yaitu kita dijahatin orang lain lagi. Jadi isinya adalah begitu banyak skenario yang tergantung pilihan kita juga, tapi itu semua tidak keluar dari ketentuan Allah. Tidak keluar dari apapun yang sudah dirancang oleh Allah. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu nih, takdir yang mana nih. Tapi clue-nya sederhana. Kalau pengen dapat takdir terbaik, maka lakukan juga perbuatan yang terbaik. Nanti Allah takdirkan ke takdir yang terbaik juga. Satunya juga dengan ke perbuatan yang terbaik. Nanti Allah takdirkan ke takdir yang terbaik juga. Satunya juga dengan itu berarti aku nyuri gara-gara Allah dong. Udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz. Berarti Allah dong yang menyuruh saya mencuri. Oh enggak, itu pemahaman yang salah dan sudah dibantah dulu oleh imam-imam kita terdahulu. Tadi semua memang tidak keluar dari ketentuan Allah dan tugas kita bukan mikirin takdir kita, tapi mikirin ya yang kita lakukan itu selayak Allah ganjar takdir terbaik atau enggak. Ya, jadi sibuk terus beramal soleh terus saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian jemaah yang dirahmati Allah, banyak hikmah dan juga ilmu yang kita dapatkan siang hari ini. Walaupun panas dan juga Masya Allah luar biasa, antusiasnya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa masuk ya kita dan juga kita bisa mengamalkannya. Baik, sebagai penutup dari kajian ini, kita akan doa untuk di ujung kesempatan. Ibu, izin mohon, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin mohon keridhaan waktunya, kita tundukkan hati dan kepala kita untuk bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami tambah dekat dengan segala hal yang membuat kami lalai mengingat-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan teman-teman, guru,